Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Rizal dengan NIM 1905121448 dari Sistem Informasi A 2019. Kali ini kita akan membahas model infrastruktur jaringan. Pengertiannya, jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer himpunan interkoneksi jumlah komputer autonomus atau otonom atau mandiri. Sistem terdistribusi adalah suatu perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Ini perbedaan jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Untuk jaringan terpusat hanya digunakan satu server dan menghubungkan ke semua user. Untuk jaringan terdistribusi menggunakan banyak server dan bisa diakses oleh banyak user. Lalu pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. PAN, Personal Area Network, seperti Bluetooth dan LRDA. LAN, Local Area Network. Biasanya IP komputer tersusun masih dalam satu kelas seperti lab komputer. MAN, Metropolitan Area Network atau jaringan satu kota atau wilayah. WAN, Wide Area Network, jaringan telah mendunia atau internet. Pembagian jaringan berdasarkan aksesnya dibagi menjadi dua, yaitu intranet bisa diakses untuk kalangan internal atau privat. Untuk internet bisa diakses oleh publik. Topologi jaringan ini ada 6. Ada bus topologi, ring topologi, star topologi, extended star topologi, hierarchical topologi, dan mesh topologi. Kali ini kita akan membahas bus topologi terlebih dahulu. Kelebihan dan kekurangan untuk topologi bus adalah, untuk kelebihannya, biaya instalasinya bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Penambahan silent atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Topologi ini sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Untuk kekurangannya, jika salah satu kabel pada topologi jaringan putus atau bermasalah, dapat mengganggu komputer, workstation, atau silent yang lain. Proses sending atau mengirim dan receiving atau menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Topologi yang ini sangat jadul dan sulit untuk dikembangkan lagi. Lalu kita kedua, yaitu topologi ring. Kelebihannya memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus, mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Biaya instalasinya cukup murah. Untuk kekurangannya, kinerja komunikasi topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Lalu kita masuk ke topologi star. Untuk kelebihannya, apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Bersifat fleksibel, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Topologi star ini memiliki kekurangan, yaitu jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal, dan jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Lalu untuk topologi mesh, jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data atau collision. Yang kedua, besar bandwidth yang cukup lebar. Lalu keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Topologi mesh ini memiliki kekurangan, yaitu proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit, membutuhkan banyak kabel, memakan instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Lalu selanjutnya topologi extended star. Kelebihan dari topologi ini sama seperti jaringan star, yaitu cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer dalam jaringan. Bahkan jika kita ingin menambah jaringan, baru kita bisa menambahkan repeater. Apabila satu komputer mengalami masalah dalam jaringan, komputer tersebut tidak akan mengganggu aktivitas jaringan yang lain. Kita dapat menggunakan beberapa titik kabel dalam jaringan yang sama dengan hub yang dapat diakomodasi tipe kabel yang berbeda. Kelemahannya memiliki satu titik kesalahan terletak pada hub atau switch. Jika hub pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi.
membutuhkan lebih banyak kabel karena semua kabel jaringan harus ditarik ke satu central point. Jadi lebih banyak membutuhkan banyak kabel daripada topologi jaringan yang lain. Membutuhkan lebih banyak repeater jika ingin menambah jaringan baru dengan jangkauan yang lebih luas. Lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lambat. Untuk topologi jaringan hierarki, kelebihannya dapat diimplementasikan lebih mudah di manajemen karena adanya pusat node dalam tingkatan masing-masing, menjangkau jarak yang lebih jauh dengan adanya sifat repeater sebagai pengingat visual yang dimiliki hub. Kekurangannya, jika ada node yang besar, node yang berada di level bawahnya akan terganggu. Harus memikirkan secara matang dalam mendesainnya karena membutuhkan banyak kabel untuk menerapkannya. Sering terjadi collision atau tabrakan data. Kurang lebih seperti itu untuk model infrastruktur jaringan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.